Baiklah, KPM Bangkuyung. Jiwa bagai baja, asa menggelora, gemanya mengangkasa. Dam 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 dam. Dasarnya penting, makanan sehat, lingkungan bersih, pola asuh tepat, ibu hebat, cegah stunting, ibu penting. KPM Bangkuyung. KPM Bangkuyung, jiwa bagai baja, asa menggelora, gemanya mengangkasa. Dam 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 dam. Ada dasarnya. Alhamdulillah hari ini kegiatan P2K2 sudah selesai. Adakah di antara ibu-ibu yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa? Silakan. Saya Pak. Ya, Ibu Aan lagi ya? Ya. Ya, gimana Bu Aan? Kesakitan pada anak dapat dicegah pada lingkungan. Oh ya, kesakitan pada anak dapat dicegah pada lingkungan dengan kebersihan lingkungan. Ya bagus ya, kita berikan tepuk salut. Tepuk salut untuk Bu Aan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Demikian kegiatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah ibu-ibu. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Jadi ibu-ibu harus peka ya kalau anak-anak itu suka sakit Bu. Ini mah kalau misalkan ada anak-anak mencret, biarin aja, arek bisa lempang gitu, betul nggak? Salah Bu. Ibu harus sadar, harus tahu kalau anak kita kesakitan. Ini mah bolak-balik kamar mandi 3 tahun. Di anak cina arek bisa lompat ya. Arek bisa lompat, tubuh batur diare ya. Jadi kita harus mengenal kesakitan pada anak. Dan kita harus tahu, kenal kebersihan lingkungan. Jadi ada hubungannya Bu, kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Jadi hari ini kita akan mempelajari kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Are you ready? Siap mengikuti P2K2. KPM Bangkuyung. Jiwa bagai baja, asa menggelora, gemanya mengangkasa. Dam 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 dam. Dasarnya. Baiklah ibu-ibu, jadi hari ini saya bersama ibu-ibu akan bertukar pikiran, akan sharing, kita akan mempelajari tentang modul terakhir yaitu modul tentang hak dan perlindungan anak. Baiklah, berbicara tentang hak anak berangkatnya dari hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena itu merupakan hak asasi, hak pribadi manusia. Nah, karena kita mempelajari tentang anak, jadi ada beberapa hak anak secara umum ya yang kita praktekkan melalui tepuk hak anak tadi. Pertama, hak hidup. Yang kedua, hak apa? Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, partisipasi. Nah, sebelum kita bahas semuanya dari peringkat 1 sampai ke 5, kita bahas dari tepuk hak anak dulu. Jadi hak hidup. Siapa yang tahu artinya hidup? Jadi maksudnya ini lagi hidup ya. Jadi hidup itu ya, hidup itu tidak diam. Dia itu menghela napas dan menghembuskan napas atau bernapas secara intens dan berulang, itu dikatakan hidup. Dan orang hidup juga tentunya beraktivitas. Nah, jadi hak hidup, setiap anak punya hak untuk hidup. Makanya anak diberikan makanan yang bergizi. Atau ketika sakit dibawa ke rumah sakit ya. Kenapa harus makan yang sehat? Agar tidak
kita tanamkan dalam diri kita sebagai KPM itu keluarga penerima manfaat. Apa yang harus ditanamkan? Bahwasanya pemerintah sudah baik memberikan bantuan, bansos, dikasih kita uang. Kitanya sebagai ibu KPM memiliki tanggung jawab dan kewajiban, yaitu mengikuti P2 K2. Nah, kalau kita mikir masalah uang ya ibu-ibu, tidak akan ada cukupnya. Tapi dengan P2K2 kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan untuk apa? Mengatur ekonomi, bagaimana caranya uang cukup harus diatur, bagaimana mengelola usaha, ya. Terus apalagi kemampuan dalam mencegah penyakit, ya. Nah, jadi ibu-ibu memiliki kewajiban yang namanya P2K2. Tidak ada salahnya kita dukung pemerintah yang sudah baik memberikan bantuan kepada warga Indonesia. Betul ibu-ibu? Betul. Jadi KPM PKH maju bergerak mengikuti P2K2 karena merupakan kewajiban. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu punya kewajiban. Pemerintah memberikan hak atau bantu. Nah, baiklah ibu-ibu, itu harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Sama ya. Nah, terima kasih ya sudah mengerti tentang kalau kita itu harus memiliki tanggung jawab. Jadi, kenapa stunting itu harus dicegah? Dan kenapa mencegah stunting itu penting? Karena stunting menjadi permasalahan nasional. Bukan permasalahan pribadi, individu, kelompok, organisasi, bukan. Tapi masalah kita semua yang ada di negara Indonesia ya. Nah, karena stunting tanggung jawab kita, kenapa harus jadi tanggung jawab? Lihat berdasarkan Riskesdas, yaitu riset kesehatan dasar ya. Riskesdas, riset kesehatan dasar ini ya. Jadi angka stunting, jumlah orang yang banyak stunting di Indonesia pada tahun 2018 itu jumlahnya 30,8%. Jumlah balita di Indonesia 30,8% mengalami stunting pada tahun 2018. Meskipun katanya 2019 stunting itu menurun jadi 27,7%. Nah, ada penurunan nggak? Itu mungkin berkat ibu KPM PKH-nya rajin ya. Ada penurunan mungkin berkat kesadaran ibu-ibu, mama muda, mama tua ya. Iya, gemar memeriksa anaknya atau melakukan pola asuh yang tepat ya, memberikan makanan yang sehat, nah, memberikan ASI. Nah, namun targetnya ibu-ibu Indonesia ini kudu turun di